Di antara wilayah dataran tinggi Wonosobo, tersembunyi sebuah kisah tentang telaga yang perlahan mengering dan meninggalkan warisan berupa tanah subur, air yang tak pernah berhenti mengalir, serta manusia-manusia yang tak pernah berhenti berjuang. Inilah Desa Talunombo, Desa Agro Eduwisata dan Desa Inovasi. Desa Talunombo berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu talun yang berarti wilayah dan ombo yang berarti luas. Konon, wilayah ini dahulu adalah sebuah telaga besar. Namun, seiring waktu, air itu surut membentuk perbukitan dan lembah subur yang kini menjadi rumah bagi warganya. Terletak di kaki Gunung Sumbing, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Desa Talunombo membentang di atas lahan seluas 207 hektar. Terbagi menjadi dua dusun, Dusun Talunombo dan Dusun Peniron, dengan 5 RW dan 19 RT yang hidup rukun berdampingan. Berdasarkan data monografi desa tahun 2026, jumlah penduduk desa Talunombo mencapai 2058 jiwa. Dengan mayoritas warga bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pengrajin. Alam Talunombo adalah sumber kehidupan sekaligus sumber kebanggaan. Hamparan pertanian menghijau di setiap sudut desa. Peternakan ayam, kambing, dan bebek menjadi denyut ekonomi rumah tangga. Bagi Talunombo, pertanian bukan sekadar pekerjaan, tetapi fondasi kehidupan. Pertanian telah menjadi bagian penting dari perjalanan desa Talunombo sejak dahulu. Desa ini dikenal sebagai salah satu pelopor padi di Kabupaten Wonosobo, sebuah identitas yang hingga kini masih melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Di balik pesona alamnya, Desa Talunombo menyimpan potensi ekonomi kreatif yang terus bersemi, menghidupkan kreativitas dan membuka peluang baru bagi masyarakatnya. Batik khas Wonosobo lahir dari tangan-tangan terampil warganya. Salah satunya adalah batik Karika Lestari, yang menjadi salah satu pionir batik khas Wonosobo dari Desa Talunombo. Lebih dari sekadar produk kerajinan, batik Karika Lestari turut berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat Desa Talunombo sebagai salah satu destinasi agro eduwisata. Tidak hanya batik Karika Lestari, ada juga batik Selosia, tas anyaman jali, kerajinan topeng, dan kuda lumping menjadi bukti bahwa tradisi dan kreativitas dapat berkembang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Ladang padi, cabai, jagung, dan pisang menjadi tulang punggung hasil pertanian. Sementara putil, combro, talas, dan opak menjadi camilan khas Desa Talunombo yang menggugah selera. Sederhana, namun syarat cita rasa lokal. Talunombo juga menjawab persoalan lingkungan melalui inovasi pengelolaan sampah. Sampah plastik yang selama ini sering dianggap sebagai masalah justru diolah menjadi berbagai produk bermanfaat seperti BBM, setara solar, briket, dan pupuk organik. Dalam inovasi lainnya, sampah plastik dapat dimanfaatkan sebagai alat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Bagi masyarakat dan anak-anak sekolah yang berkunjung, inovasi ini menjadi pengalaman edukatif yang dapat dipelajari secara langsung, sejalan dengan komitmen Talunombo menuju desa bebas sampah.
Berbagai fasilitas juga hadir untuk mendukung kenyamanan dan aktivitas masyarakat. Mulai dari balai desa, perpustakaan desa, lapangan, kolam renang, masjid, musola, hingga fasilitas TPS 3R. Di tengah desa berdiri Joglo Soekarno, bangunan yang menjadi bagian dari cerita dan aktivitas masyarakat Talunombo. Pembangunan Talunombo juga bertumpu pada manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Desa ini memiliki fasilitas pendidikan mulai dari PAUD, RA, TK, SD, MI, hingga MTS, tempat anak-anak mengembangkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Di bidang kesehatan, Talunombo memiliki poliklinik kesehatan desa serta kegiatan posyandu, mulai dari posyandu balita hingga posyandu lansia. Perhatian terhadap pengetahuan juga diwujudkan melalui perpustakaan desa yang mulai bertransformasi menuju digitalisasi agar dapat menjadi jendela dunia dan rujukan bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Pembangunan desa tidak hanya berbicara tentang ekonomi dan inovasi. Talunombo juga terus menjaga kehidupan sosial masyarakatnya melalui paguyuban, Pok Darwis, kelompok tani, kelompok pemuda-pemudi, hingga tokoh agama. Semangat gotong royong terlihat nyata ketika warga bersama-sama menjaga lingkungan dan membersihkan kali bulu, serta merayakan hasil panen dalam suasana merti desa yang penuh kehangatan. Sebagai bagian dari tradisi merti desa, masyarakat Talunombo juga melaksanakan ziarah setiap 1 tahun sekali. Ziarah menjadi bentuk penghormatan dan doa bagi para leluhur, sesepuh, pahlawan, serta para perintis desa Talunombo yang telah berjasa dalam perjalanan desa. Dan disinilah jiwa Talunombo benar-benar hidup dalam gerak dan irama budayanya. Lengger, tarian anggun berpasangan yang diiringi gamelan Jawa. Warok Projo Mukti memancarkan wibawa dan kekuatan spiritual. Kuda lumping Setyo Budoyo, atraksi kuda anyaman bambu yang memukau. Dan daya harbi Masakti, kreasi rakyat, penuh warna yang terinspirasi budaya Dayak, lincah, dinamis, dan tak terlupakan. Di antara semua tradisi itu, ada satu yang paling dijaga, adat Aum. Tradisi ini dilaksanakan setahun sekali saat panen padi dan menjadi bentuk penghormatan kepada hewan-hewan yang hidup di sawah. Sebuah warisan leluhur yang terus dirawat agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Semua perjalanan itu membawa Talunombo pada perubahan besar. Talunombo kini dikenal sebagai desa inovasi, sekaligus menjadi tempat kunjungan dan pusat studi bagi berbagai kalangan. Bagi Talunombo, keberhasilan bukan hanya tentang seberapa jauh sebuah desa dikenal. Keberhasilan adalah ketika masyarakat mampu melihat potensi di sekitarnya, mengolahnya menjadi peluang, dan bergerak bersama membangun kehidupan yang lebih baik. Dari pertanian lahir edukasi, dari sampah lahir inovasi, dari alam lahir pengetahuan, dari budaya lahir identitas, dari karya masyarakat lahir ekonomi, dan dari kolaborasi lahir kekuatan. Talunombo bukan sekadar tempat untuk dikunjungi. Talunombo adalah ruang untuk belajar, berbagi, berinovasi, dan tumbuh bersama. Selamat datang di Desa Talunombo, Desa Agro Edu Wisata,
desa inovasi, dan desa yang terus bergerak menuju masa depan.